Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun Anda yang melihat secara streaming, pagi hari ini kita merenungkan tentang kata kebijaksanaan. Di dalam dulu ketika saya kuliah tentang logika, itu ada satu ungkapan yang mengatakan demikian. Ada ungkapan yang namanya contradictio interminis. Itu artinya halnya tidak sama seperti yang dikatakan. Misalnya, orang mengatakan ada lingkaran yang kotak. Lingkaran ya lingkaran, tidak kotak. Atau kalau dalam bahasa umum kita mengatakan wong tuwa sing bocai. Wong tua yang orang tua yang masih kekanak-kanakan. Harusnya orang tua ya harus punya sifat orang tua, tapi masih ada orang tua yang kekanak-kanakan. Demikian juga di dalam hidup beragama kita ada banyak kontradiksi dalam hidup beragama. Misalnya apa? Orang beragama tetapi sifatnya sombong. Tidak boleh beragama itu pengennya membangun kerendahan hati, bukan kesombongan. Orang beragama tetapi hatinya tidak tersentuh melihat penderitaan orang lain. Itu namanya pret, artinya omong kosong. Orang beragama hatinya harus mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Orang yang beragama tidak tersentuh oleh penderitaan orang lain artinya pret. Apa ya? Pret itu omong kosong. Belgedes lah. Atau orang beragama tetapi mudah marah. Orang beragama itu harusnya punya kemampuan untuk menguasai dirinya, tidak mudah marah. Tahu kapan marah, tahu kapan tidak, tetapi bukan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah kok sedikit-sedikit. Atau orang dalam agama kita jelas, orang yang beragama tapi tidak menghormati orang tua, itu omong kosong. Karena dalam 10 perintah Allah, perintah nomor berapa? Hormatilah orang tuamu. Lupa Romo. Nomor berapa? Walah. Ngelus dodo, Romonya saya soalnya. Perintah keempat, hormatilah orang tuamu. Atau orang beragama tetapi pendendam. Itu apa artinya? Anda beragama mau menyejukkan hati, membuat hati Anda menjadi hati yang lembut tetapi pendendam. Itu artinya pret, omong kosong. Kalau nanti Anda pulang ditanya apa pesan misa hari ini, pesan misanya adalah pret. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, intinya kalau kita beragama, yang kita bentuk itu apa? Yang menjadi kontribusi agama, sumbangan agama untuk hidup Anda itu apa? Yaitu agama membantu Anda untuk membentuk hati Anda. Hati yang macam apa? Hati yang memiliki kekerasan karena egoisme, hati yang mudah mendendam, hati yang macam-macam. Kita punya sifat-sifat buruk hidup manusia. Benar atau tidak? Ya, tetapi bagaimana kita mengubahnya? Semoga kita memiliki apa yang dikatakan dalam kitab suci itu tentang buah-buah kasih. Buah-buah roh adalah sukacita, kebaikan, kesetiaan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan yang terakhir yang dikatakan penguasaan diri. Maka kalau Anda masih hidup beragama, kita semua, saya dan Anda, kita semua sama, masih memiliki ketidakmampuan itu manusiawi. Tetapi kalau terus-menerus hal yang sama terjadi, kita lupa beragama hanya untuk yang penting saya ke gereja, yang penting saya berdoa, tetapi tidak pernah mengubah hati saya. Artinya pret. Nah, mari kita buka dalam bacaan pertama. Tolong Bas. Atau kita mulai dulu dari bacaan Injil. Nanti ini saja dulu. Bacaan Injil mengungkapkan kepada kita cerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh itu intinya kehabisan minyak di tengah jalan. Karena apa? Karena hati yang keras, hidup kita yang penuh dendam, permusuhan, tidak mudah tersentuh pada orang lain, umumnya hidupnya itu gak bahagia. Dan malah dalam bahasa Jawanya nelongso, bahasa Indonesianya nelangsa. Apa bahasa Indonesianya nelongso itu?
Apa terserah apa namanya, apa nelongso itu apa, merana, hidupnya itu merana. Kita tidak merasa, kalau orang tidak bisa membuka hatinya, membuat hatinya lembut, dia kehabisan semangat dalam hidupnya, nelongso atau merana tadi. Nah, kebijaksanaan itu membantu kita untuk memiliki minyak yang memampukan kita tidak padam hidupnya, yang memampukan kita tetap bersinar. Di mana saya dalam kehidupan saya, meskipun saya semakin tua, saya tahu hidup saya semakin bersinar. Bukan hidup yang semakin redup, akhirnya adalah tua tetapi merana. Atau dalam lagu dangdut itu gegana, gelisah, galau, merana. Nah, Anda mau menjadi seperti apa? Mari menjadi seorang yang bijaksana. Berilah hati Anda ini minyak yang memampukan untuk menjadi lembut, yang memampukan untuk menjadi peduli kepada orang lain, semakin setia, semakin mampu memaafkan dan sebagainya. Jangan biarkan hati Anda menjadi kaku. Kalau demikian Anda sia-sia dalam beragama. Beragama memampukan kita untuk membentuk hati kita. Atau dalam bacaan ini, bacaan pertamanya, satu lagi dari kitab kebijaksanaan. Ini bacaan kedua. Ini dalam bacaan pertamanya itu dari kitab kebijaksanaan ini, itu. Di tengah-tengah dikatakan demikian. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah. Di kalimat berikutnya dikatakan demikian. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Kebijaksanaan itu macam-macam. Misalnya kita mengatakan hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau sedang di atas jangan lupa membantu yang di bawah. Kalau sedang di bawah, kita tahu bahwa akan ada waktunya kita mengalami kembali kebaikan. Atau orang mengatakan rezeki itu di tangan Tuhan. Atau bagi mereka yang nggak laku-laku, jodoh itu di tangan Tuhan. Bukan, itu hanya bercanda. Hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa kita perlu memiliki kebijaksanaan yang mampu membuat kita ini melangkah lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, maka pesan dari misa hari ini adalah satu, tadi. Yang lain adalah yang kedua ini. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah agama saya, cara saya berdoa, saya mengolah hati saya mengolah rohani saya itu mengubah hati saya? Apakah beragama saya mengubah hati saya? Ataukah beragama saya adalah beban yang membuat saya hanya memenuhi yen minggu yo misa, yen bulan rosario yo rosario? Ataukah beragama kita membuat beban? Untuk hal yang demikian Yesus pernah mengatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Semoga Anda masing-masing, kita masing-masing bertanya hari ini, apa buah kehidupan yang saya miliki? Dari situ saya tahu siapa diri saya. Kalau saya adalah orang yang sering membenci, menjelek-jelekkan orang lain, dan apa macam-macam, mungkin pohon saya masih buruk. Kalau saya adalah orang yang mudah tersentuh, membantu yang lain, mengungkapkan dalam banyak hal kasih Allah, disitulah saya tahu hidup saya sudah diubah oleh Tuhan. Semoga Anda, saya, kita semua di paroki ini, dimanapun kita berada, kita mengupayakan satu hal. Apa itu? Yaitu supaya setiap pribadi akhirnya memiliki hati yang lembut, hati yang mampu mengasihi seperti Yesus yang hatinya selalu tertembus oleh cinta kasih kepada kita. Kita hening sejenak.
Ya Allah, bantulah kami untuk terus-menerus mengupayakan agar hati kami tersentuh oleh kebaikan, bukan hati yang kaku, hati yang menyimpan keburukan, dendam, permusuhan, dan sikap cuek kepada penderitaan yang lain. Sehingga akhirnya namamu dimuliakan dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persiapkan, kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita.